Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu pengembangan media dan sumber belajar. A. Pengertian dan manfaat media pembelajaran. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menempa, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Di samping sebagai sistem penyampaian pesan atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming 1987 bagian 234 adalah pihak untuk dan mendamaikannya dengan istilah mediator. Media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan untuk diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu mengoptimalisasi hasil belajar. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan pengajaran, maka teknologi mempunyai pengertian sebagai perluasan konsep tentang media, di mana teknologi bukan sekedar benda, alat, bahan, atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, organisasi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu. Menurut Action 1986 bagian 10 nomor 94. B. Karakteristik komponen media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai suatu alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada suatu sisi ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sekarang Anda kenal media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar sebagai berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. C. Macam-macam media pembelajaran dan karakteristiknya. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu media hasil teknologi, yaitu teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses cetakan, mekanisme atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak antara teks, grafik, foto, atau representasi fotografik. Karakteristik media hasil cetak yaitu teks dibaca secara linear M, menampilkan komunikasi secara satu arah atau reseptif, ditampilkan secara statis atau diam. Pengembangannya sangat tergantung pada prinsip-prinsip pembahasan, berorientasi atau berpusat pada siswa. 2. Media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual, cara penyampaian materi dengan menggunakan ini yaitu menggunakan mesin-mesin mekanis atau elektronis untuk menyajikan pesan yang sangat statis. Penyampaian pengajaran secara audiovisual jelas merincikan pemakaian perangkat keras dalam proses pembelajaran. Mesin proyektor film, tape recorder, proyektor visual yang lebar. Karakteristiknya yaitu bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara ditentukan oleh perancang, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif, berorientasi pada guru, dan pendekatan yang berorientasi pada guru atau lembaga adalah sistem pendidikan. 3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara penghasilan atau menyampaikan materi dengan menggunakan materi sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor.
Berbagai aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai Computer Assist Instruction (CSI). Aplikasi tersebut apabila dilihat dari cara penyampaian tujuan yang dicapai meliputi tutorial, penyajian, materi secara bertahap, drills and practice, latihan untuk membantu siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Permainan dan simulasi, latihan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari dari situ, dan basis data, sumber yang dapat membantu siswa menambah masing-masing informasi dan pengetahuan sesuai dengan keinginan masing-masing. 4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Komputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti jumlah random access, memori yang besar, hard disk yang besar, monitor yang beresolusi tinggi, dan dengan paralel seperti alat-alat tambahan yaitu video disk player, perangkat keras untuk bergabung dalam suatu jaringan atau sistem audio. D. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. 1. Kelebihan: memperjelas penyajian agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata terlalu susah dan melekat. 2. Mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dan 3. Dapat menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi. 4. Kelemahan. Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual, antara lain yaitu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Samping itu juga bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan belajar dan alat bantu tersebut diabaikan. Kelemahan audiovisual yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangan, dan tetap memandang materi audio sebagai alat bantu guru untuk proses pembelajaran. Dan pemanfaatan pengelola sumber belajar tuh media berbasis visual, audiovisual, slide dan suara, berbasis komputer interaktif video, dan berbasis internet.